Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfanur Mutimul Faidah dengan NIM 220302041139 dari kelas BPE. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS saya. Nomor 1 dari poin A yaitu tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik bisa mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada poin B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila itu ada 5, yaitu yang pertama filosofis, merupakan penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, historis, merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Kemudian yang ketiga, kultural, merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Kemudian yang keempat, yuridis, merupakan landasan yang menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Kemudian yang terakhir, sosiologis, merupakan landasan yang mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kemudian pada nomor 2 yang di poin A, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan yaitu yang pertama, nilai kehidupan. Pada masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Aktivitas religi terlihat dari temuan alat upacara dan ritual upacara seperti ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Pada masa ini terlihat pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal dilakukan dengan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Kemudian yang terakhir, nilai persatuan. Pada masa ini terlihat pada pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja. Contohnya, pada kaum pria mencari makan dan pada kaum perempuan menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anaknya. Kemudian pada poin B, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai ketuhanan. Pada masa kerajaan tradisional awal, seluruh rakyatnya beragama Hindu. Kemudian yang kedua, nilai kerakyatan, kehidupan masyarakat sejahtera. Kemudian yang terakhir, nilai persatuan. Pada masa kerajaan Kutai mempunyai wilayah seluas Kalimantan Timur. Kemudian pada poin C, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional ini sudah mengalami kemajuan karena menggunakan strategi baru yang berbeda dari perjuangan sebelumnya, yakni yang pertama, nilai musyawarah. Perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, bukan kekerasan. Kemudian yang kedua, nilai keadilan sosial. Pada masa ini pemimpin berasal dari kaum intelektual, bukan raja atau sultan. Kemudian yang terakhir, nilai persatuan. Pada masa ini perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi. Kemudian nomor 3 pada poin A, nilai-nilai patriotisme bangsa ketika melawan penjajahan sampai masa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan. Pada masa melawan penjajah, bangsa Indonesia bersatu dan tidak mementingkan golongan atau dirinya sendiri, sehingga dapat melawan penjajah dan dapat memerdekakan Indonesia seperti saat ini. Kemudian yang kedua, nilai keadilan dan kebenaran, merupakan sebuah kunci untuk mewujudkan sebuah bangsa, dan bangsa Indonesia bersikap adil dengan membela yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Dan dengan nilai keadilan ini tidak akan menimbulkan perpecahan. Kemudian yang ketiga, nilai musyawarah.
Pada saat melawan penjajah, bangsa Indonesia bermusyawarah, merancang strategi untuk melawan penjajah dan memproklamasikan kemerdekaan, sehingga Indonesia dapat merdeka seperti saat ini. Kemudian pada poin B, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI, kita harus bisa bersikap toleransi antara umat beragama dan menghormati antara sesama masyarakat yang berbeda agama agar bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti pada sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, kita sebagai bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan RI, kita harus bersikap adil, menghargai suatu hak dan kewajiban antara sesama masyarakat, dan juga tidak bersikap sewenang-wenang antara sesama masyarakat, seperti pada sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena Pancasila juga sebagai dasar negara. Kemudian yang nomor 4, pada poin A, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila ini dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu masa persidangan pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian masa persidangan kedua pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan sidang pertama BPUPKI pada 19 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan pribadi disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan E.R. Soekarno. Perumusan dasar negara dari usulan ketiga tokoh itu merupakan konsep pribadi dari usulan ketiga tokoh itu dan belum disepakati. Istilah Pancasila baru dikenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Kemudian masih ada proses lanjutannya menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Serta finalisasinya pada 18 Agustus 1945. Dan ini menjadikan setiap tanggal 1 Juni ditetapkan menjadi hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada poin B, proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh I.R. Soekarno dan juga terdiri dari 21 orang. PPKI ini dibentuk untuk mempertimbangkan keterwakilan daerah dan golongan masyarakat. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini menjadi langkah awal membahas naskah perundang-undangan 1945 dan berhasil mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nomor 5, pada poin A, sistem filsafat merupakan kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lainnya, misalnya sistem ilmiah. Dan dapat disimpulkan, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuannya yang sama, dan saling keterkaitan dan juga ketergantungan. Kemudian pada poin B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Kemudian terdapat sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu serta pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Kemudian pada poin C, unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi 3 aspek, yaitu yang pertama bidang ontologi yang membahas keberadaan segala sesuatu, termasuk dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Kemudian yang kedua, bidang epistemologi, menyelidiki sumber
proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Dan yang ketiga, bidang aksologi, menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat lain. Kemudian pada poin D, hakikat nilai merupakan suatu pemuasan dan kesenangan yang berhakikat subjektif, bergantung pada pengalaman manusia, pemberi nilai itu sendiri. Kemudian, hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang digunakan seseorang dalam bermasyarakat. Kemudian, hakikat moral dalam Pancasila merupakan suatu ajaran terkait baik dan buruk yang diterima dengan perbuatan, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian, pada poin E, Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Karena itu, maka sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Oleh karena itu, dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang nomor 6, pada poin A, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dan dalam kedudukannya menempati paling tinggi. Kemudian pada poin B, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia yang berada di atas konstitusi, yang artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada poin C, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu dengan adanya ditetapkannya PPKI dan pada hakikatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada nomor 7, contoh implementasi yang dilakukan di sekitar lingkungan saya. Sebagai mahasiswa, kita harus giat belajar demi masa depan kita yang dapat kita teladani dari nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah. Kemudian, mengenai norma dalam lingkungan kampus, kita harus mematuhi semua tata tertib yang telah dibuat oleh kampus dan juga menghormati dosen dan mematuhi perintah dari dosen. Seperti diberikan tugas oleh dosen, kita harus mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian pada nomor 8, poin A, pada saat masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan untuk mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru guna untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini, seperti memakai masker, diharuskan berjaga jarak, dan lain sebagainya, dengan tujuan dari diubahnya menjadi kehidupan baru ini supaya masyarakat dapat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lain seperti biasa di era pandemi COVID-19. Dan solusinya yaitu dengan melakukan kebiasaan yang baru, yakni mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian pada poin B, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia di era pandemi COVID-19, yaitu seperti pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh faktualnya adalah pemerintah melakukan pemulihan dengan cara memaksimalkan subsidi yang disalurkan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.